Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, kajian akidah, yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu di antara masalah jahiliyah yang diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah berdoa kepada para wali atau kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Itu perkara jahiliyah yang pertama, bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka berdoa kepada orang-orang soleh, mereka minta kepada orang-orang soleh atau kepada para wali. Dan inilah yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Shalih Fauzan rahimallahu taala mengatakan, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah masalah yang paling besar yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu permasalahan kesyirikan. Permasalahan syirik. Jadi permasalahan syirik itu masalah yang paling besar. Sebagaimana sudah kita sampaikan dahulu, bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ini, dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ila an-nas awwalu ma bada'a bid-da'wa li-tauhidillahi azza wa jalla wa inkaru syirik. Sesungguhnya tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diutus sebagai seorang rasul, diutus kepada manusia, maka pertama kali yang dia mulai adalah berdakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah azza wa jalla dan mengingkari perbuatan syirik. Dia dakwah bagaimana memberikan ikhlas ibadah itu hanya kepada Allah dan mengingkari perbuatan syirik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan berbahagia, maka kalian akan beruntung. Wa yaqul, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulun, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Artinya betul-betul mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Kalau seandainya mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka darah mereka, harta mereka itu dijaga, tidak boleh ditumpahkan. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita ambil hartanya, dijaga dalam Islam. Jadi jangan nanti, karena ada sebagian kelompok yang mereka terlalu terburu-buru di dalam mengkafirkan seseorang. Jadi Islam ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh kita bunuh,
tidak boleh diteror, tidak boleh juga diambil hartanya, karena itu sudah dijaga dalam Islam. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, dakwah yang dia pertama kali dakwakan adalah perkara tauhid. Ya, baik dalam musim haji, ya, ketika orang-orang berkumpul di Ka'bah, ya, di Masjidil Haram, maka Rasulullah mengajak mereka untuk, ya, tauhid, berdakwah atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Rasulullah SAW pergi ke Taif, ya, satu kota, maka Rasulullah SAW menyeru mereka, yaitu menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Inilah pertama kali yang dimulai oleh Rasulullah SAW. Ya, maka perkara tauhid itu adalah perkara yang sangat penting yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Kenapa? Karena tauhid merupakan asas, merupakan usul, merupakan pondasi di dalam beragama. Ya, jadi wajib bagi para dai hendaklah mereka memberikan perhatian terhadap perkara tauhid ini. Ya, mereka dakwakan perkara tauhid ini kepada masyarakat. Ya, jadi hendaklah mereka menjadikan tauhid ini sesuatu yang pertama kali yang mereka dakwakan, bukan perkara yang lainnya. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya tauhid adalah perkara usul, perkara asas, perkara pondasi. Kalau seorang, ya, dia mengaku Islam tetapi dia tidak bertauhid, maka dia tidak akan selamat. Ya, jadi tauhid adalah yang akan bisa menyelamatkan seseorang baik itu dunia maupun di akhirat. Nah, jadi Rasulullah SAW, ya, datang dengan membawa ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, nah, beribadah kepada para nabi, beribadah kepada orang-orang soleh, maka itu dilarang, tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat, kepada para hamba, supaya mereka hanya memurnikan doa beribadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah agamanya para rasul. Ya, pokok agamanya para rasul. Semua rasul agama mereka sama, yaitu agama beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, ya, kecuali ana fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Ya, dan juga Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? An ya'budullah, supaya mereka menyuruhkan beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi perbuatan-perbuatan taghut. Apa itu taghut? Sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, itu taghut itu. Jadi manhajnya, metodenya dakwah Rasul, semua dakwah mereka adalah dakwah untuk memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwan fillah, a'azzanallahu wa yakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah tersebut kecuali ibadah itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, dan tidak dicampurkan dengan perbuatan syirik. Jadi ibadah yang Allah lakukan tu salat Allah lakukan, ya, kemudian puasa, zakat, tidak boleh campur adukan dengan kesyirikan, tidak boleh. Allah hanya terima yang khalis, yang murni untuknya. Adapun yang dicampurkan dengan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berterima. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah yang mana ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, caranya Rasulullah,
metodenya Rasulullah. Kalau beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan metode Rasulullah, maka ibadah awak itu akan tertolak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah, atau ibadah yang disebut dengan muhdas, sesuatu perkara yang baru. Ya, begitu juga ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, maka barang siapa yang mereka menginginkan perjumpaan dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ya, maka apa yang dilakukan? Falyamal amalan salihah. Yang pertama adalah dia beramal saleh. Ya, kapan dikatakan amalan itu saleh? Ketika amalan itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan itu amalan saleh. Yang kedua, wal syirik bi ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua kita bisa berjumpa dengan Allah, hendaklah kita tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah tersebut, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam beribadah, tak boleh. Ya, jadi kalau kita pun ada dua syarat ni, maka kita akan bisa berjumpa dengan Allah Taala nantinya di akhirat. Nah, inilah suatu nikmat yang Allah Taala berikan nantinya bagi seorang mukmin ketika mereka bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6. Ikhwan fi din, a'azanallahu wa yakum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perkara tauhid. Ya, karena melarang perkara kesyirikan. Ya, karena kesyirikan itu bisa menggugurkan amalan awak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kekufuran. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang mereka mengkufuri perkara taghut, apa taghut tadi? Sesuatu yang disembah selain Allah. Maka barang siapa yang mereka mengkufuri sesuatu disembah selain Allah tadi, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang kepada tali buhul yang kuat, lam fisam, malah mereka tidak akan berpecah belah padanya. Nah, jadi inilah makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya ada. Konsekuensinya harus mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Tak boleh. Kemudian ketika mengucapkan anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya apa? Hendaklah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah tersebut. Ya, jangan asal ucap hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tetapi pembatalnya lakukan juga, yaitu kesyirikan. Ya, 6. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama, rukun la ilah, itu adalah menafikan atau membatalkan segala bentuk peribadatan. Kemudian al-itsbat illallah, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu hanya untuk Allah semata. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan ketika amalan itu tidak karena Allah. Allah hanya menerima amalan yang ikhlas untuknya semata. Begitu juga Allah tidak akan menerima amalan yang menyelisihi Rasulullah, yang menyelisihi tata caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa waradun." Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak sesuai dengan perkara kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Artinya tertolak itu tidak diterima. Ya. Jadi walidzalika qala ulama, innal amala la yaqbal illa bi syartain. Maka para ulama mengatakan bahwasanya apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas karena Allah, syarat kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, tidak akan terima.
awak beribadah ikhlas kerana Allah tapi tak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tak terima. Begitu sebaliknya, awak ibadat tu solat awak sama dengan cara Rasulullah, ya, tetapi awak nak ikhlas ibadat lakukan itu untuk orang lain, supaya dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, maka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Wa akhbara jalla wa ala anna man 'abada ma yastahsinuhu min al-asnam wal awliya wal ashjar wal ahjar wal qubur wa lam yarji' fi al-ibadah illa kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan barang siapa yang dia melakukan peribadatan yang sesuai dengan kehendak dia atau sesuai dengan anggapan yang baik dia. Artinya dia menganggap baik beribadah kepada berhala itu baik, atau beribadah kepada orang soleh itu baik, atau beribadah kepada pohon itu adalah sesuatu yang baik, beribadah kepada batu itu yang baik, ya, dan dia tidak kembali kepada artinya ibadah tersebut yang dilakukan itu tidak ada sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah, ya, hanya bersumberkan kepada perasaan baik saja, maka dia tidak cukup, tetap juga akan tertolak. Ya, yang penting yang ambo lakukan ku kan niat buat elok baik, tak cukup niat elok saja, harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi barang siapa yang melisihi Alkitab, Al-Quran dan Sunnah di dalam peribadatannya, ya, apalagi kalau ibadah itu bercampur dengan kesyirikan, ini lebih parah pula lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan bagi dia surganya. Allah tetapkan dia atau tempat bagi dia adalah neraka. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu masyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahum nar. Maka barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan bagi dia surga dan tempat mereka adalah neraka. Nah, jadi Allah larang, Allah cegah dia dari surga, Allah haramkan. Ya, nah, jadi orang musyrik mereka tercegah, tak bisa masuk ke dalam surga. Orang musyrik, ya, nah, tidak ada tempat bagi mereka di dalam surga, tempat mereka adalah neraka. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, meskipun mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, meskipun mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang soleh tersebut, dah kata mereka, tetapi tujuan kami apa? Untuk supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Ya, itu jadi kami pergi ke kuburan itu bukan untuk meminta kepadanya, dah kecil orang musyrik tadi, tapi tujuan kami apa? Supaya nanti orang yang ada di kubur itu bisa membantu kami nanti di hadapan Allah. Liqarribana Allah zulfa, artinya supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini asal mereka. Ya, maka haula idza matu ala dzalik ghairu taibin haramallahu 'alal jannah. Maka orang-orang yang mereka mengatakan perkataan seperti tadi, ketika dia melakukan kesyirikan dan dia tidak bertobat daripada kesyirikan tersebut, maka ketika dia mati, maka Allah haramkan bagi dia surganya, dan tempat mereka adalah neraka. Begitu bahayanya perbuatan syirik itu, diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ancamannya surga haram bagi mereka dan tempat mereka adalah neraka. Nah, baik. Jadi falladhi yuridu li nafsi najah, ya, yatanabbah li hadha wa la yabqa ala umul jahiliyah fi hadhihi wa ghairihi. Maka orang-orang kita yang ingin selamat, ya, dari perkara ini, maka hendaklah kita memberikan perhatian terhadap perkara jahiliyah ini. Jangan sampai mengikuti perkara jahiliyah ini, itu dalam bentuk beribadah, berdoa kepada orang-orang soleh. Jangan sampai melakukan ini, ya, karena ini dilakukan oleh orang jahiliyah, ya, dan ini juga dilakukan oleh sebagian, ya, manusia pada saat sekarang ini. Mereka datangi kuburan-kuburan orang soleh,
Bahkan kuburan orang soleh tersebut mereka kasih kelambu, ya, meminta di sana tanah orang-orang, tanah kuburan orang soleh itu diambilnya untuk disemaikannya di tanam-tanamannya, di sawahnya, di padinya supaya subur. Maka segala ini adalah bentuk kesyirikan, tidak boleh awak lakukan. Nah, ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Wa qawlu rahimahullah, kemudian saya mengatakan, wa hadhil mas'alatu hiya allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslim wa kafir. Maka permasalahan inilah yang menyebabkan perpecahannya manusia, ada menjadi muslim, ada menjadi kafir. Ya. Artinya masalah tauhid, masalah kesyirikan, ya, orang-orang yang mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah azza wa jalla, maka mereka itulah orang-orang mukmin. Sebaliknya, orang-orang yang mereka menyisir Rasulullah, melakukan kesyirikan dalam peribadatan mereka, ya, dan mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla, maka jadilah mereka orang-orang musyrik. Nah, jadi kama alaihi umamul kufr alladzina yu'ariduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, li'annahum yuridul baqa' ala ma kana alaihi abaihim. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu, ya, mereka melakukan kesyirikan, ya, mereka mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh bapa-bapa orang-orang tua dahulu. Ya, kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Karena mereka melihat bapa-bapa mereka, orang-orang tua mereka juga melakukan perkara ini. Badi pergi ke kuburan tu dulu, meminta di sana, ikulah yang dikerujukan orang tua ambo dulu, orang gek ambo, ya, orang-orang tua kami, datuk-datuk kami melakukan perkara itu, maka kami juga melakukannya. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ya, maka demikianlah bahwasanya kami, ya, telah mengutus dari sebelum kamu, ya, kepada suatu daerah atau satu kampung itu orang yang berikan peringatan, ya, ketika mereka memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tersebut. Apa alasan orang-orang melakukan kesyirikan dulu? Kami dulu mendapatkan bapak-bapak kami seperti ini, bapak-bapak kami dulu, nenek moyang kami, tradisi mereka memang seperti ini, tidak bisa kita sisi, tidak bisa kita ingkari, kata mereka kepada kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Ya. Jadi pada zaman sekarang ini, kalau awak mengingkari orang-orang yang mereka beribadah kepada kuburan, mereka akan mengatakan kalimat seperti ini juga. Ya, kalau ingkari orang-orang yang berkubur tuan, dah boleh beribadah ke kuburan, meminta kuburan ni. Paham orang gaya kami udah ikut dulu datang kini yang baru memakan garam, yang baru ala ingkari belum kami, kan itu. Nah, itu komentar seperti ini sudah ada pada orang-orang terdahulu, sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya, ya, sebagaimana mereka katakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin, ya, wa inna ala athari muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan bapa-bapa kami ala ummatin, ya, di atas umat, ya, wa inna ala athar, dan kami mengikuti perilaku mereka dan kami pun mengikutinya. Jadilah alasan, ya, orang-orang jahiliyah. Dan ini pun banyak dilakukan oleh atau banyak diikuti oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Ya, kenapa mereka melakukan amalan tertentu? Alasannya karena nenek moyang kami melakukan juga seperti ini dulu, bapak-bapak kami juga melakukan seperti ini dulu. Ya, dan inilah ikhwanu fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, ya, hujjah mereka, alasan mereka kenapa mereka beribadah kepada orang-orang soleh, ya, atau kepada para nabi.
Ya, alasan mereka karena mereka berpegang teguh kepada nenek moyang mereka atau bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka dalam bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, wa qawlu rahimahullah wa indaha waqat al-adawah ay bainal muwahhidin wal musyrikin. Ya, bahwasanya terjadinya permusuhan antara orang-orang muwahhidin dan musyrikin, antara orang beriman dan kufar, ya, disebabkan karena perkara tauhid inilah. Ya, jadi perkara tauhid, ketika kita berdakwah kepada tauhid, itu akan terpecah belah umat ini, akhirnya akan berkelompok. Ya, ada kelompok mereka, orang-orang yang mereka muwahhid, orang yang beriman atau orang yang ahli tauhid, ada di antara mereka orang-orang yang musyrik. Ya, maka wajib bagi orang-orang beriman memusuhi orang-orang kufar. Tak boleh berkasih sayang sama orang-orang kafir, tolong menolong bersama orang-orang yang musyrik, tak boleh. Harus kita musuhi mereka. Ya, karena salah satu definisi Islam itu adalah kita berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan perlakuan atau perbuatan musyrik tersebut. Nah, jadi tak boleh kita mencintai orang-orang kafir meskipun mereka itu adalah karib kerabat awak, sanak saudara awak. Tak boleh awak kasih sayang mereka ketika mereka melakukan kesyirikan. Tak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka sungguhnya kalian tidak akan mendapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallahu wa rasul. Mereka ya berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Tak bisa. Ya, kalian tidak akan mendapatkan orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang dengan bersama-sama orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, itu orang kafir. Jadi orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman itu tidak bisa disatukan, tak mau. Seperti minyak jahian, ya, tidak bisa bersatu. Babono akan menyatukan orang musyrik dengan orang-orang ahli tauhid, tidak bisa. Hati mereka tidak akan bisa satu. Seperti minyak dengan air. Ya, babono dakwah ke orang gini, wow, ayo awak bersatu lawak sadunya untuk memerangi orang kufar. Ya, atau ya, bersatu saja, biarlah mereka beribadah kepada biarlah mereka beribadah kepada kepada kuburan, yang penting awak berkumpul sadunya untuk memerangi orang kufar. Tak bisa. Ya, awak memerangi orang kufar itu dengan cara apa? Dengan cara kita hanya beribadah kepada Allah, baru bisa bersatu mengalahkan mereka. Tetapi kalau kaum muslimin masih mereka melakukan kesyirikan, mereka tidak akan bisa memerangi orang-orang kufar, orang-orang kafir. Naam. Baik. Jadi fala budda minal wala lillahi wal rasul wal mu'min. Jadi wala kita itu, loyalitas kita itu hanya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Kecintaan kita itu hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Dan kita, sikap kita wala, berlepas diri kepada orang-orang kufar dan kepada orang-orang musyrik. Meskipun orang-orang musyrik itu adalah bapak-bapak awak, ya, kakek awak, tidak boleh berkasih sayang mereka. Harus kita nampakkan kebencian terhadap perbuatan mereka tersebut. Ya, karena mereka sudah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim, bapaknya itu tukang pembuat patung yang mereka sembah. Tetapi Ibrahim alaihissalatu wassalam nampakkan permusuhan dia dengan bapaknya. Ya. Maka di akhir hayat, ketika bapaknya itu mati, Ibrahim meminta kepada Allah, meminta izin kepada Allah untuk mendoakan, memintakan ampun untuk bapaknya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Perhatikan. Mendoakan orang musyrik itu tidak boleh. Memintakan ampunan terhadap orang musyrik yang dia jelas-jelas mati dalam kesyirikan, tidak boleh kita untuk memintakan ampunan untuk dia kepada Allah Azza wa Jalla.
Bayangkan Ibrahim saja, bapaknya mati dalam kesyirikan, dia minta izin kepada Allah untuk mendoakan bapaknya, memintakan ampunan kepada Allah untuk bapaknya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah pentingnya dakwah kepada tauhid, kepada keluarga awak, kepada masyarakat awak. Jangan sampai keluarga kita ini mereka beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kafarna bikum. Apa kata Allah? Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan sudah jelas nampak antara kami dan antara kalian permusuhan, ya, dan kebencian abada selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kalian betul-betul beriman kepada Allah semata. Baru awak berkasih sayang, baru awak saling mengkasih sayang. Tetapi kalau kalian masih melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, selama-lamanya awak seakan bermusuhan, tak akan berkasih sayang abada selamanya, sampai mereka itu betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum, amma alladhina yunaduna al-an, ya, bil muhawarati bainal adyan wal mafahimati bainal adyan wa annaha kullu adyan samawiyyah, bal ba'duhum yatajarra wa yaqul la tukaffir ayyuhudi wa nasara. Adapun orang-orang yang mereka menyeru, ayo kita sama-sama saling berkumpul atau saling saling mencintai sesama agama yang berbeda, tidak boleh kita menyalahkan agama orang lain. Kadang kata seperti itu, agama orang tu jadi salahkan kecil mereka, ya, karena mereka mengatakan agama Yahudi kan juga sama-sama agama yang datang dari Allah, Nasrani itu juga agama yang datang dari Allah. Jadi tidak boleh bagi awak mengkafirkan mereka, mengkafirkan Yahudi dan Nasara, ya. Maka ini adalah bentuk perkataan seperti ini, adalah bentuk penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Rasulullah, menyelisihi agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menyatukan agama, menyatukan berbagai macam agama, menyatukan Islam dengan Nasara, atau menyatukan Islam dengan Yahudi dengan alasan bahwasanya Islam, Nasara, Yahudi itu sama-sama agama datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyatukannya, tidak boleh awak mengkafirkannya, maka perkataan seperti itu adalah menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapa-bapa kalian, begitu saudara-saudara kalian aulia. Aulia itu apa artinya? Pemimpin, kawan-kawan, teman-teman. Ini istahabbul kufra wa 'ala iman. Kalau seandainya mereka lebih menyukai kekufuran daripada keimanan, maka jangan sekali-kali kita jadikan mereka kawan, menjadikan wali, atau menjadikan mereka pemimpin. Kalau mereka, bapak-bapak awak tu, saudara-saudara tu lebih menyukai kekufuran dibandingkan keimanan, dan sekali-kali kita jadikan kawan, ya. Wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa, ya, di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi, ya, jadi kita tidak boleh menampakkan, ya, kecintaan kita kepada orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi, karena sungguhnya mereka itu adalah musuh Allah dan musuh Rasulnya, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala musuh mereka,
ketika Rasulullah SAW musuhi mereka, maka kita sebagai orang mengikuti Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus juga memusuhi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh bagi awak untuk berkasih kepada mereka. Nah, inilah ya bab wala dan bara. Ya. Nah, jadi ikhwan fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi orang-orang Yahud, orang Nasrani, ya, ketika Rasulullah SAW sudah diutus menjadi Rasul, maka tidak boleh bagi mereka mengikuti agama mereka semula, kecuali mereka harus mengikuti Rasulullah. Ya, datang Rasulullah, ya, maka orang Nasrani harus beriman kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh mereka berpegang dengan agama dahulu. Ya, nah, jadi faman lam yu'min, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, maka mereka kafir. Jadi orang Nasrani dahulu mereka Islam kan, sebelum datang Rasulullah. Ketika mereka datang kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, begitu juga al-Yahud, yaitu Nabi Musa, mereka adalah Muslim ketika pada zaman Nabi mereka. Namun setelah meninggal Nabi mereka tersebut, datang Rasulullah SAW membawa Islam, maka mereka harus mengikuti Islam. Ketika mereka mengikuti Islam, mereka adalah orang mukmin. Namun sebaliknya, ketika mereka tidak mau mengikuti Islam, maka mereka adalah orang kafir. Naam. Rasulullah SAW mengatakan hadisnya, "Walladhi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Yang jiwaku Muhammad berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang mendengarkanku dari umat ini atau dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, kemudian dia mati dan dia tidak beriman terhadap aku, tidak beriman terhadap risalahku yang aku bawa, kecuali dia akan mati, dia termasuk penduduk neraka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, maka mereka wajib mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya setelah Rasulullah diutus, tidak boleh seseorang leluasa keluar dari agama Rasulullah, tidak boleh. Ya, hatta Rasulullah mengatakan, wallah law kana akhi Musa hayyan ma wasa'a ila ittiba'i. Wallah, kalau seandainya Musa itu masih hidup, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali hanya mengikutiku. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam dia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti di akhir zaman dia akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla nantinya. Maka apakah Nabi Isa alaihissalam itu membawa syariat baru? Tidak. Dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak mengikuti syariatnya dulu, dah. Ya, Nabi Isa nanti akan salat, ya, dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, 6. Jadi diutusnya Nabi SAW, laisa fi dinin sahih ghairul Islam. Ya, bahwasanya setelah diutusnya Rasulullah sebagai seorang rasul, tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Ya, wa man yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa mencari agama selain Islam, ya, dan tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Naam. Ikhwanu fiddin, ya, a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi, ya, setelah diutusnya Rasulullah sebagai seorang rasul, maka wajib bagi orang-orang kufar, bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tsumma qala Syekh rahimahullah taala, kemudian saya mengatakan, wali ajliha syuri'al jihad, karena tauhid inilah disyariatkannya jihad.
Ya, karena perkara tauhid inilah disyariatkannya jihad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluh. Ya, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi fitnah, dan jadilah agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi fal wajib alaina nahwal kufar thalatha umur. Jadi wajib bagi kita terhadap orang-orang kufar itu ada beberapa perkara. Yang pertama, musuh mereka. Tak boleh berkasih sayang sama orang kafir, tak boleh. Ya. Kenapa? Karena mereka musuh Allah dan musuh Rasulullah. Jadi kalau ada orang kafir, orang Nasrani, Yahudi, tak boleh berkasih sayang sama mereka. Harus kita memusuhi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau ada orang kafir, maka wajib bagi awak untuk mengajak mereka untuk mengikuti Rasulullah. Ya, mengajak mereka beriman, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian jihadum idza du'a ila Islam wa abaw fal wajib jihaduhum wa qitaluhum. Ya, apabila kita sudah menyuruh mereka kepada Islam, mereka enggan, tidak mau terima, maka wajib bagi kita untuk memerangi mereka. Ya, tentunya ini di bawah ulil amri yang sah. Ya, di bawah pemimpin, tidak sembarang awak deh. Jangan nampak dua orang Nasrani yang Yahudi berada di berjalan, langsung perangi, tidak boleh. Ya, ada tata caranya. Nah, jadi ikhwan fiddin, ya, jadi wa kadzalika laisa al-maqsud min al-jihad fil Islam ad-difa'. Demikian juga bukanlah maksud daripada jihad dalam Islam itu adalah membela, ndak. Ya, sebagaimana ya tujuan daripada jihad itu sebagaimana kalimat, ya, bagaimana kalimat Allah itu tinggi, mulia. Bagaimana Islam itu tinggi, tidak diremehkan. Nah, itulah ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum. Ya, poin pertama daripada masalah jahiliyah yang disisi oleh Rasulullah SAW, yaitu mereka beribadah kepada orang-orang soleh dan beribadah kepada para wali. Dan ini pun banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Ya, wallahu taala bisawab. Mudah-mudahan perkara yang pertama ini bisa kita pahami, ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah, keluarga kita dan keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap peribadatan kepada selainnya, ya, terhadap peribadatan kepada orang-orang soleh dan para nabi. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 jam.